Kantor Agensi Employment Hong Kong yang resmi. Ini terupdate sejak tahun 2023 ya. Yang terbaru tahun 2025 belum ada. Ini hanya aku sematkan beberapa ya. Yang sebenarnya itu yang resmi dan berlisensi itu ada lebih dari 600 agensi di Hong Kong. Kalian kira-kira bisa membayangkan nggak? Negara sekecil itu ada 600 lebih agensi per TKW-an di Hong Kong. Ini yang termasuk agen Filipina dan agen Indonesia ya. Jadi di agen-agen yang aku sebutkan di foto ini adalah agen yang mix ya. Ada sebagian agen itu yang hanya menerima anak Filipina. Ada sebagian juga yang ada agen yang menerima anak Filipina dan Indonesia. Jadi mix ya. Jadi rata-rata kalau agensi Indonesia itu biasanya juga pasti menerima anak Filipina. Tapi agensi Filipina terkadang tidak menerima anak Indonesia. Mereka hanya memproses direct hiring dari Filipina. Karena terkadang agensi Hong Kong itu juga ada yang pilih-pilih gitu ya. Nggak mau yang tidak bisa bahasa. Jadi beberapa kali itu ada yang bertanya ke aku, inbox, itu langsung bertanya, C, agennya apa? Di sini aku mau share sedikit ya. Setiap agen itu permintaan mereka itu berbeda-beda. Sebagai contoh ya, ada satu agensi itu hanya menerima TKW atau TKL dari Filipina. Hanya dari Filipina, tidak menerima dari Indonesia. Memang mereka tidak membantu pemrosesan TKW dari Indonesia. Dan kriteria mereka yang mengambil TKW dari Filipina itu harus ready passport holder. Itu artinya adalah dia itu memegang paspor yang hidup. Kalau paspor mati orang Filipina itu ya susah juga, karena setiap aku tanya agen Filipina itu ya yang pasti mereka tanyakan adalah what number passport holder, when your last date your passport, what year, what date, what month, kayak gitu ya. Jadi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, seperti itu. Jadi untuk kamu yang bertanya agen aku itu apa sih? Jadi begini ya. Aku itu sebenarnya ngomong saja di sini. Kalau biodata kalian itu lancar bahasanya, aku taruh di agensi ini karena dia itu nerima gitu. Karena sebagian agensi itu tidak menerima anak yang tidak lancar bahasanya, apalagi yang memperkenalkan adalah sesama CC, yang menjadi jembatannya itu adalah sesama CC. Jadi agak rumit juga. Kecuali kalau sudah lancar bahasa. Itu banyak agen berusaha mencarikan majikan untuk kamu. Kalau kamu lancar bahasanya. Terus ada lagi yang bilang, C, aku sudah di Hong Kong, aku bahasanya bagus, tapi usia aku segini, C, gimana ya, C? Nah, ini juga beda lagi, tidak semua agen itu menerima TKW yang umurnya itu mix. Mix itu campuran ya, jadi ada juga agensi itu yang hanya menerima 40 ke bawah. Meskipun itu keberadaannya ada di Hong Kong. Kan biasanya majikan itu suka kalau CC-nya itu sudah ada di Hong Kong. Tapi ada sebagian agensi itu memang menolak. Dia tidak mau menerima TKW meskipun bisa bahasa, lancar, cuman usianya sudah banyak. Nah, ini tentu aku setiap agensi itu bertanya ke mereka, Mem, ini anaknya usia segini, nerima nggak? Dia bilang, maaf nggak nerima, kalau usia segitu susah itu nyarikan majikannya. Oke, nggak apa-apa. Terus tanya di agen sebelahnya, dia nerima, ya otomatis aku taruh di situ karena dia pasti berusaha mencarikan majikan untuk CC yang usianya sudah banyak seperti itu. Jadi kalau kalian bertanya, C, agennya ini kok aku ditaruh di sini ya, C? Ini agen kamu bukan ya, C? Kalau itu yang mengenalkan aku itu ya jelas pasti agen aku, cuman satu itu aku sesuaikan dengan biodata kamu. Kriterianya bagaimana? Bisa lancar bahasa enggak, pernah jaga apa, jaga bayi, jaga anak, atau jaga pupu. Karena agen ini ada spesialnya. Jadi aku pun ketika ingin membantu seorang CC mencarikan majikan, aku juga melihat dulu biodatanya. Kalau dia itu semisalnya aku lihat bahasanya bagus, aku kasih ke agen ini, nanti aku kasih maksudnya aku mintakan gaji yang agak besar kayak gitu. Terus semisal bahasanya kurang, aku taruh di agen ini. Misalnya
anaknya itu sudah umurnya banyak, aku taruh di agent ini. Semisalnya dia itu adanya di Indonesia, agent ini nerima yang dari Indonesia dan biasanya juga dicarikan, aku taruh di sini. Terus misalnya anak ini adanya di Hong Kong gitu ya, dia tidak bisa libur dan agent itu bisa menerima maksudnya TKW CC yang interviewnya itu lewat video calling, itu aku taruh di agent di sini. Jadi aku ada menyeleksi agent juga selain aku menyeleksi TKW-TKW-nya seperti itu. Jadi untuk kamu yang bertanya agentnya apa, lokasinya di mana, ini terkadang aku tanya dulu, biodata kamu seperti apa sih? Kalau kamu mau di biodata ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya aku nggak bisa bantu. Intinya seperti itu ya. Terus semisal kamu itu ada permintaan misalnya harus aku maunya agent yang ini C kayak gitu. Aku nggak bisa kalau seperti itu. Karena setiap CC itu punya peruntungan, maksudnya lucky day atau hari yang beruntung itu di agent mana itu kita nggak tahu. Jadi untuk kamu yang semisalnya aku percaya saja deh, yang penting aku dapat job dan aku nanti interview, kalau cocok aku jimeng, kalau nggak cocok nggak usah jimeng. Aku nggak mau jimeng, nah itu nggak apa-apa, aku masih maklumi ya karena kemantapan hati kalian itu dalam menerima job itu juga terserah kalian. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menerima satu job. Cuman aku saran aja ya, kalau kamu masih di Indo lokasinya, kamu jangan pilih-pilih job. Kecuali kamu sudah di Hong Kong, sudah finish 2 tahun kontrak, habis itu kamu nyari majikan lagi, job lagi, kamu boleh pengen yang gajinya nambah gede dan pilih-pilih job, terserah kamu. Jadi selama kamu di Indonesia, aku harap kamu tidak pilih-pilih job karena ketika majikan itu memilih kamu itu sudah keberuntungan itu jatuh ke kamu. Jadi masih banyak yang antri untuk mendapatkan job tapi ternyata dia memilih kamu. Jadi bersyukur saja. Tentang kerja itu kok capek, keras dan majikan itu gimana-gimana. Semua pekerjaan itu capek. Kalau istirahat itu yang tidak capek. Jadi kalian jangan mengeluh kalau bekerja itu capek. Setiap pekerjaan itu adalah capek. Nggak ada pekerjaan yang tidak capek. Jadi anggap saja kalau kontrak pertama kalian itu semisalnya jobnya berat, mungkin job yang kedua akan mendapat keringanan. Di situ kalian akan mendapatkan balasan karena sudah bertahan dan bersabar dengan job yang berat seperti itu. Terus masalah potongan, ada sebagian agent itu memang menggratiskan ya, ada ya. Finish mau finish gratis, mau notice gratis, mau apa itu interminute gratis, mau break mendadak juga gratis. Tapi ada juga yang bayar, meskipun itu hanya 10% ya, itu ada yang bayar. Terus ada lagi yang nunggu visanya, itu ada yang di Makau, ada yang di Indonesia. Beda agent, beda aturan juga. Terus ada lagi semisal ya kalian itu inginnya itu gratis, ternyata di agent yang gratis itu kalian tidak ada majikan yang minat sama kamu. Terpaksa kan pasti aku carikan di agent lain dan ternyata bayar. Itu pun aku tanyakan ke kamu juga, apa kamu mau menerima job itu tapi berbayar gitu, karena di agent yang gratis kamu tidak mendapatkan job. Ternyata di agent yang lainnya kamu mendapatkan job cuman berbayar, ada pembayaran. Entah itu 1.000, 2.000 atau 3.000, itu terserah kalian mau diterima jobnya atau tidak ada pemaksaan. Jadi aku sebenarnya tentang pembiayaan itu transparan banget. Tidak ada yang TF duluan ya, tidak ada pembayaran seperti itu. Kalau ada semisal ada yang memfitnah seperti itu, kalian tunjuk saja mana buktinya. Karena setiap job itu ya, kalau sudah tanda tangan itu baru agent itu menghitung pembiayaan kalian ke agent. Tidak ada yang nyuruh kalian itu harus TF dulu ke saya atau ke agent, tidak ada yang seperti itu ya. Dan keinginan menunggu visa, misalnya kalian di Makau itu biaya sendiri, ya memang itu pembiayaan kalian yang tanggung sendiri. Kalau nunggu di Indonesia kan kalian itu tunggunya di rumah kalian, otomatis kalian itu nunggu gratis di rumah kalian. Ini juga perlu kalian siapkan. Jangan maksudnya berburuk sangka, ini agent kok tidak ada boardingnya ya di Makau. Loh, kalau kalian tunggu di Makau otomatis itu bukan tanggungan dari agent. Tapi kalau kalian nunggu di Indonesia itu di rumah kalian. Kalian sendiri yang putuskan pilih suka tunggu visa di mana. Untuk anak yang notice dan interminute ya. Terus sebagai akhir kata di sini ya, setiap agent itu sebenarnya itu hanya sebagai perantara. Kalau baik dan tidaknya itu kalian interview sendiri, makanya belajarlah bahasa sebisa mungkin, semaksimal mungkin supaya kalian itu bisa mengetahui ini majikan itu baik ya, dia bertanya begini, dia memberitahu aku begini. Jadi
keuntungan kalian untuk mendapatkan majikan baik atau tidak itu sebenarnya adalah tergantung pada dirimu sendiri. Agent hanya mencarikan, terkadang agent itu hanya, ini loh ada majikan mau interview kamu, kamu mau nggak? Kamu interview sendiri, dia nggak membantu kamu interview, maksudnya dia yang interview, ada majikan yang bertanya, agent yang menjawab. Tidak seperti itu, tapi di majikan agent itu mempersilahkan majikannya itu bertanya langsung ke kamu, dan jawabanmu itulah yang menentukan nanti kinerja di majikan kamu itu seperti apa. Jadi setiap agent itu semuanya itu kalau dibilang baik ya baik semua, tergantung kamu pengetahuannya tentang pekerjaan hukum di Hong Kong itu tahu apa enggak. Kalau enggak tahu ya mungkin dibuat gimana sama agent ya, itu ya mungkin karena ketidaktahuan kamu, makanya belajar yang banyak tentang ketenaga kerjaan di Hong Kong, seperti itu ya. Video aku kali ini adalah menjelaskan tentang nama-nama agensi. Ini sebenarnya banyak ya. Lain kali aku posting lagi, ada kalau 600 hampir 700 ya, karena ini tahun 2025. Sedang aku yang posting ini sejak mulai terupdate 2023 kayak gitu ya. Next aku lanjut dengan tema lainnya ya.